Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang barisan geometri. Ya, apa itu barisan geometri? Nah, barisan geometri itu adalah suatu barisan dengan rasio atau pembanding atau pengali antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan kita punya suatu barisan ya, misalkan 2, 4, 8, 16. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, atau kita hitung, 2 ke 4 itu dikali berapa sih? Kali 2. 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 kali 2. Nah, ini adalah namanya rasio. Jadi 4 dibagi 2 itu akan sama dengan 8 dibagi 4, sama dengan 16 dibagi 8, itu sama dengan 2. Nah, ini rasionya tetap, makanya disebut geometri. Nah, coba bandingkan ciri barisan geometri dengan barisan aritmatika yang telah kalian pelajari, itu tugasnya ya. Silakan dibandingkan apa perbedaannya. Perbedaannya itu sebenarnya terletak pada perbandingannya ya. Kalau geometri itu menggunakan perbandingan, kalau aritmatika menggunakan selisih. Nah, kalau selisih kan bisa dijumlah, bisa dikurangi. Kalau perbandingan, geometri itu bisa dikali, bisa dibagi. Nah, itu aja perbedaannya. Oke, lanjut ke syarat. Syarat barisan geometri. Nah, di sini syarat barisan geometri itu misal kita punya suku ke-1, suku kedua, suku 3 sampai suku ke N, itu kalau kita cari perbandingan antara suku kedua dan ke-1, ketiga dan kedua, 4 dan ketiga itu akan selalu konstan atau tetap. Nah, nilai konstan inilah yang disebut dengan pembanding atau rasio. Lanjut. Nah, adapun rumus yang digunakan dalam barisan geometri itu adalah UN itu sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1. Di mana A itu adalah suku pertama, R itu rasio, dan N itu banyaknya suku. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya kita punya barisan geometri ini ya. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 10 dari barisan 32, 18, 8, 42. Nah, oke. Kita pertama menentukan rumus suku ke N. Kita tahu rumusnya adalah UN sama dengan ARN kurangi 1. Kita lihat sini A-nya berapa? A itu ada sama dengan U pertama atau suku pertama itu sama dengan berapa ini? 32. 32. Kemudian rasionya. Rasionya itu sama dengan U2 dibagi U1. Nah, sampel aja U2 bagi U1. Bisa U3 bagi U2 ya. Atau sama dengan U3 bagi U2. Ya, sama saja sebenarnya. Berapa hasilnya? U2-nya berapa? 18. U1-nya 32. Nah, coba 18 dibagi 32 berapa? 18 bagi 18, 1. 32 bagi 18, 2. Berarti rasionya adalah 2. Rasionya adalah 1/2. Ya, bukan 2 ya. Kalau 2 ini adalah 32 bagi 18. Nah, jadi rasionya adalah setengah. Nah, kemudian N-nya. N-nya disuruhnya berapa? Suku ke 10, N-nya 10. Nah, N-nya 10. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah pertama adalah rumusnya, berarti secara umum UN itu sama dengan A R N kurangi 1. Rumusnya berarti UN itu sama dengan A-nya berapa? 32. 32 dikali R-nya setengah ya. Setengah. Nah, N kurangi 1. Nah, ini kita akan bahas rumus suku N-nya dulu. Nah, karena 32 ini kita rubah pangkat. Kalau kita ingat rumus eksponen ya. Kalau 2 dipangkat 1 itu berapa hasilnya? 2. Kalau 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 ya. Jadi 4 dari mana? Ya 2 dikali 2 kan sama dengan 4. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 berarti sama dengan 2 kali 2 4. Berarti 8 ya. 8 kali 2. Nah, kemudian 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kali 2 berapa? 16. Nah, kalau 2 pangkat 5 berarti 2-nya ada 5 kali. Gitu kan. Itu 2, 3, 4, 5. Itu sama dengan 32. Coba aja hitungnya 32. Nah, berarti 32 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 5 gitu. Nah, kalau setengah, setengah itu artinya berapa? 2 pangkat negatif 1 gitu ya. Misalkan kita punya angka A pangkat negatif 1 itu akan sama dengan 1 banding
Begitu ya kalau pelajaran kelas 1 kali masih ingat ya, eksponen. Nah, itu pangkat N kurangi 1. Nah, ini kita hitung. 2 pangkat 5. Kita hitung ya. Ini dikali ke sini. Nah, kali ya. Jadi berapa nih? Jadi negatif 1 kali N berapa? Iya, negatif N. Negatif 1 kali negatif 1 positif 1. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa hitung nih. Kita hitung di sini karena ini pangkatnya 2 sama, kita tinggal jumlahkan saja. Beri 2, 5 ya kan? Dikurangi N ditambah 1 nih. 5 kurang N tambah 1 jadi sama dengan 2. 5 tambah 1 iya 6 ya. Kurangi N. Nah, ini rumusnya. Berarti rumus untuk suku N adalah UN itu sama dengan 2 pangkat 6 kurangi N. Ini rumusnya. Sehingga diperoleh kalau kita ingin mencari U10, berarti U10 itu sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi berapa? N-nya 10, berarti 10. Nah, berarti U10 itu sama dengan 2, 6 kurangi 10 berapa? Iya, negatif 4. Nah, berarti U10 itu sama dengan, nah ingat, kalau ada 2 pangkat negatif berarti jadi seperti ini kan? Jadi 1/2. 2 pangkat berapa? Dirubah saja, jadi 4. Nah, berarti sama dengan 1/2 pangkat 4 berapa di sini? 2 pangkat 4, 16. Berarti 1/16. Sehingga diperoleh U10 itu sama dengan 1/16. Bagaimana? Bisa diikuti, bisa dipahami. Kalau belum paham, bisa diulangi lagi ya. Nah, untuk menguji kepemahaman kalian, di sini ada satu soal ya, latihan. Sebenarnya ada di LKS halaman 9. Bagi yang sudah membelinya bisa dilihat, atau yang sudah memiliki halaman 9 nomor 1. Dijawab, kemudian kirimkan ke learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.